Shalom. Saya belum kedengaran. Shalom. Oh, saya lupa. Ternyata ngomongnya shalom begitu Bapak Ibu ya. Mau di sini kita semua pakai masker. Saya percaya apapun yang boleh terjadi saat ini, mungkin berita menginformasikan hal-hal yang semakin hari bukannya semakin baik, tapi semakin menakutkan. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Katakan amin. Dan saya percaya kalau hari ini kalau hari ini kita tetap bisa datang ibadah, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan gak pernah berkurang dalam hidup kita. Amin. Dan biar hari ini sebelum kita mulai Bapak Ibu rekan-rekan bisa diisi dulu. Coba ngomong sama kamera. Bu, kalau ini sekeluarga silahkan boleh pindah ke tengah dulu saja. Ini silahkan boleh pindah ke depan Bapak. Pak Valentino silahkan boleh. Selamat datang khususan. Istri saya gak apa-apa dulu. Istri saya silahkan boleh. Sebelah sini dong. Oh iya, mau kena AC panas katanya. Abed sebelah sini. Tante sebelah sini aja tante. Oh takut kena AC ya? Oh. Di sini nggak boleh? Boleh. Asal jangan tutup kamera aja tante. Shalom sekali lagi semuanya shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Mari Bapak Ibu kita mau berkomitmen hari ini. Kalau kita mau datang, kita mau cari wajah Tuhan. Kita akan nyanyi, kita akan lebih luar biasa dari minggu lalu, dari bulan lalu. Karena saya percaya bahwa setiap ibadah kita mengundang Tuhan Yesus boleh hadir di tengah kita. Mari ekspresikan ucapan syukurmu dan terima kasihmu kepada Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Hormat kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Pertama terlukiskan dalam kehidupan kami. Sungguh nyata.
berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita bisa memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Karena kita sedang tidak bisa berjabat tangan, apalagi berpelukan. Jadi Bapak Ibu cukup mengangkat tangan, katakan shalom dengan kanan kirinya, belakang depannya. Kalau nggak ada belakang nggak usah ke belakang. Katakan shalom. Pastikan dia tersenyum walaupun di balik masker Bapak Ibu. Karena takutnya harusnya dia masih cemberut gitu, misalnya masih ngantuk. Silakan mulai duduk kembali. Yang siap puji nama Tuhan boleh lambaikan tangan katakan. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang paling mulia buat Allah kita. Sebab dialah Allah yang sanggup. Kita boleh bersuka cita dan bersuka bersama. Kita puji ini. He's great, our God. Semesta memilih kehidupan dan sanggup menyelamatkan nyawa jalan kebenaran. Dengan iman yuk bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertambah, kuatkan berkuasa saat hati bersatu menaikkan puji.
kuasa lawanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Say oh oh oh, datanglah dan bertabah, Tuhan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say great is our God. Semua boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Sebab dialah Tuhan gunung batu kita, dialah kekuatan kita, pengharapan kita. Amin Tuhan, kami percaya bahwa Kau kekuatan kami Tuhan, Kau gunung batu kami. Kami nyatakan keagungan bagi nama-Mu Bapa. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Ayo bersama-sama dengan iman katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, Yesus. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yesus, Kau besar dan hebat Tuhan, amin. Silakan boleh kembali duduk. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan langsung memberikan dua, yang warna biru dan warna kuning. Apakah ada sekiranya dari antara Bapak Ibu yang belum dapat amplop yang harusnya diberikan di luar? Sudah semua? Silakan boleh dipersiapkan. Nanti Bapak Ibu supaya lebih rapi, boleh majunya teratur karena satu-satu. Dimulai dari tante yang sebelah kanan ya tante, lalu kakaknya belakang, terus baru ngikutin lagi belakangnya ya, biar rapi kita. Dan jangan, sekali lagi jangan tubrukan ya, karena takutnya kecelakaan Bapak Ibu tubrukan gitu ya. Oke, sekali lagi tetap jaga jarak. Baik, silakan boleh dipegang persembahannya. Kita akan bersatu di dalam doa. Sebab kami tahu Tuhan bahwa berkat-Mu nggak pernah berakhir di hidup kami. Sebab kami beriman Tuhan, karena kami telah diberkati Tuhan. Buat setiap segala gajian kami Tuhan, setiap income yang ada Tuhan, kami percaya itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kala ini Tuhan, saat ini Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Kami akan berjalan dan kami akan taruh persembahan kami. Dan kiranya Tuhan boleh pakai jadi alat kemuliaan di tempat ini Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu jadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mulai dari tante sebelah kanan, nanti dibantu oleh Pak Gembala. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kita boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya.
kasih Allah. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama sebagai tanda kita bersuka cita. Tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk bersemangatnya. Saya percaya Tuhan memberkati. Baik, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan buka hati kita. Saya percaya ada firman Tuhan, ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan mau bicara buat setiap kita secara personal melalui firman Tuhan siang hari ini. Mari siapkan hatimu. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Bapa. Kami mau selalu dekat dengan-Mu. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kami akan nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes, amin. Kita mau nyatakan lagi pujian ini. Cobalah aku Tuhan. Mari selidiki Tuhan, batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Serenang jemaat boleh bangkit berdiri, mari nyatakan. Aku cinta padamu. Aku cinta Tuhan padamu. Aku rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi nyatakan, ku agungkan, agungkan Yesus Raja, Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku nyanyi Hosana, aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Yesus Kristus Allah kami yang layak kami puja, kami sembah, kami tinggikan, kami percaya Roh Kristus, kami siap untuk firman. Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop ucapan syukur. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 11. Seperti biasa saya akan baca pada ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu akan baca pada ayat yang kedua, yaitu ayat yang keempat. Kita baca berganti-gantian, nanti ayat 11 kita baca sama-sama. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bersama-sama, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami,
supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudaraku, dengar baik-baik, seorang rasul besar yang bernama Paulus, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sejarah gereja mencatat, saudaraku, dia mendirikan begitu banyak jemaat, dia memenangkan banyak jiwa, dia menjadi bapa rohani, banyak orang percaya. Bahkan Paulus adalah penulis kitab perjanjian baru dalam surat-surat kirimannya kepada jemaat-jemaat yang begitu sangat memberkati. Namun saudaraku, di tengah-tengah kehebatannya, nama besarnya, apa yang dinyatakan Paulus pada ayat yang ke-8? Saudaraku, sekali lagi coba kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-8 2 Korintus 1, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga apa saudara? Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudaraku, ternyata seorang rasul besar, seorang yang begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa, ternyata bisa juga mengalami keputusasaan dalam kehidupannya. Merasa tidak kuat lagi menjalani kehidupannya. Hal yang sama saudaraku pernah juga tercatat di dalam Alkitab, di dalam kisah tentang seorang nabi yang bernama Elia. Yakobus pernah mencatat saudaraku, Elia ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun di atas muka bumi ini 3 tahun dan 6 bulan lamanya. Dan dia pernah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, ditambah 400 nabi Asyera. Bahkan dia pernah menurunkan api dari langit saudaraku, untuk membakar korban persembahan bagi Allah. Namun saudaraku, dengar baik-baik, di tengah-tengah kehebatannya, di tengah-tengah keluar biasaan yang Tuhan pakai, seorang nabi yang bernama Elia pun pernah mengalami keputusasaan. Sampai dia berkata, cukuplah Tuhan, cabut nyawaku sekarang. Dia memilih untuk mati. Saudaraku, dengar baik-baik, saudaraku, saya memperhatikan ternyata keputusasaan ini bisa menghampiri siapa saja. Bahkan orang-orang rohaniawan sekalipun bisa mengalaminya juga. Seorang teolog di tahun 1950, dia juga seorang gembala jemaat di Amerika Serikat yang bernama Warren W. Risby menyatakan, saudaraku, patah semangat itu tidak pandang bulu. Bahkan tampaknya patah semangat itu lebih banyak menyerang kepada orang-orang sukses daripada orang yang tidak sukses. Karena semakin tinggi kita mendaki, semakin dalam juga kita jatuh. Saudaraku, saya memperhatikan saudaraku, di tengah-tengah kehidupan banyak orang, bahkan orang percaya sekalipun, bahkan rohaniawan sekalipun, terkadang di tengah-tengah himpitan hidupnya, tekanan hidupnya, beban berat yang harus dipikulnya, seringkali mengalami rasa putusasaan. Ada tawar hati, ada patah semangat yang mungkin bisa dialami. Oleh karena itu saudaraku, saya menjumpai sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah keputusasaannya, Paulus mengerti betul bagaimana cara untuk mengalahkan rasa keputusasaannya itu. Dia sanggup untuk menang dari patah semangatnya, dari tawar hatinya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar apa yang diajarkan oleh Paulus dalam perikop ini saudaraku. Bagaimana dia bisa mengalahkan keputusasaan. Tema khotbah saya pagi ini saudaraku, mengalahkan keputusasaan. Amin. Kita akan lihat saudaraku, yang pertama saudaraku pada ayat yang ketiga. Yuk kita lihat kembali dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini saudaraku, terpujilah
Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudaraku, Paulus mengawali pernyataannya, kiriman suratnya kepada jemaat di Korintus dengan pernyataan terpujilah Allah, dengan doksologi pujian bagi Allah, dan memberi perkataan kata-kata pengagungan, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik bagi Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Paulus harus mengawalinya dengan memuji Tuhan? Mengapa Paulus mengawalinya dengan pengagungan bagi Tuhan? Saudaraku, dengar baik-baik. Sebab Paulus mengerti betul bahwa pujian bagi Tuhan adalah faktor yang sangat penting untuk membawa seseorang, membawa saudara dan saya, kita orang percaya, kepada kemenangan, kepada kelepasan dari keputusasaan. Saudaraku, yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang mengalahkan rasa keputusasaan itu, yang bisa menghampiri semua orang. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang rohaniawan pun bisa mengalami patah semangat. Namun saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini bagaimana kita bisa sanggup untuk mengalahkan rasa keputusasaan itu. Menang dari patah semangat kita, tawar hati kita. Yang pertama saudaraku, dengan memuji-muji Tuhan. Dengan pengagungan, membesarkan, memuliakan, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Saudara dengar baik-baik. Pada ayat yang keempat, Paulus menyatakan betul bahwa dia sedang ada di dalam penderitaan. Waktu saya coba mempelajari saudaraku, kata penderitaan yang digunakan Paulus ini berarti sempit, terkurung, ada di bawah tekanan. Jadi Paulus mau menggunakan pernyataannya ini menjelaskan bahwa dia saat itu sedang ada di dalam tekanan, dalam pressure yang begitu besar, dalam kondisi tertindih beban begitu berat, dalam keadaan yang terkurung, dalam keadaan yang tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, keberadaan inilah yang membuat Paulus mengalami keputusasaan juga di dalam hidupnya, ya. Tidak lagi tahu harus berbuat apa dan melakukan apa, dan seakan-akan merasakan tidak lagi ada jalan keluar. Namun sekali lagi saudaraku, Paulus mengerti betul bahwa puji-pujian bagi Allah, pengagungan bagi Allah itu memberikan kelepasan, memberikan kemenangan baginya. Untuk mengalahkan rasa keputusasaannya, dia memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mencatat di sini saudaraku ada beberapa kisah, ya. Yang pertama saudaraku, kisah tentang Paulus sendiri. Kisah para Rasul mencatat saudaraku ketika Paulus di kota Filipi ditangkap bersama dengan Silas, lalu dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Bukan hanya dia dikurung di dalam penjara, tetapi Alkitab menceritakan saudaraku, tangan dan kakinya pun diikat, dibelenggu, dipasung dalam keterikatan dan ketidakberdayaannya, dikurung dalam tekanan dan pressure yang begitu besar. Tetapi saudaraku, pada malam itu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian bagi Allah. Seluruh tahanan, seluruh orang yang ada dalam penjara itu mendengarkan Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Firman Tuhan menceritakan saudaraku, maka terjadilah gempa bumi yang begitu dahsyat. Sendi-sendi pintu penjara itu goncang dan roboh. Pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan bukan hanya pintu penjara, belenggu, pasungan yang mengikat tangan dan kaki Paulus dan Silas terbuka. Ini menunjukkan apa saudaraku? Saudaraku dengar baik-baik. Pujian bagi Tuhan sanggup untuk menghadirkan kuasa Tuhan
yang membebaskan, yang melepaskan, yang membuka semua pintu-pintu yang tertutup dan belenggu yang mengikat hidup kita. Amin, saudaraku. Dengar baik-baik, waktu engkau menaikkan puji-pujian kepada Allah, ada kuasa Allah yang hadir, yang membebaskan, memerdekakan hidup kita dari setiap ikatan dan belenggu yang mengikat kita. Bahkan saudaraku, Alkitab juga pernah mencatat saudaraku di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, kisah tentang seorang raja yang bernama Yosafat, seorang raja Yehuda. Kalau saudara pelajari sejarahnya saudaraku, Israel ada 12 suku, betul ya? 10 suku ada di kerajaan Israel Utara, namun hanya sisa tinggal 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Itulah kerajaan Yehuda. Kerajaan yang kecil, tetapi dia memiliki Yerusalem, bait suci yang ada di kota Yerusalem, dan sebagai garis keturunan Daud langsung. Di tengah-tengah keadaan yang begitu terhimpit karena tiba-tiba ada 3 sekutu, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim yang datang mengepung mereka, menyerang mereka, dan hendak membinasakan mereka. Saya bisa bayangkan saudaraku, di tengah-tengah keberadaan seperti itu, Yosafat yang tidak punya kekuatan banyak, Yosafat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, di tengah-tengah tekanan yang begitu besar karena ancaman bahaya bagi seluruh kerajaan Yehuda, dikepung oleh 3 pasukan besar, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim. Namun saudaraku, waktu dia datang sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, Tuhan suruh dia untuk maju menghadapi orang-orang itu. Tapi bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan panah, tapi justru dengan alat-alat musik, dengan ceracap. Kalau zaman sekarang mungkin dengan keyboard, dengan gitar gitu ya. Mereka lakukan itu saudaraku. Mereka maju, pasukan paling depan, membawa perlengkapan musik, memuji-muji Allah. Apa yang terjadi saudaraku? Kisah ini menceritakan saudaraku, 3 pasukan sekutu itu saudaraku, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meunim, bukan menyerang orang-orang Yehuda, tapi justru mereka baku hantam, saling serang menyerang, sampai akhirnya mereka semua binasa dan Yehuda menerima kemenangan. Saya melihat saudaraku, dengar baik-baik, ketika engkau menaikkan puji-pujian bagi Allah, maka Allah lah yang berperang gantikan saudara untuk meraih kemenangan. Yang mengerti boleh bilang amin. Waktu engkau menaikkan puji-pujian bagi Allah, Allah yang ada di garis paling depan untuk menyelamatkan engkau, untuk berperang bagi engkau, dan memberikan kemenangan itu buat engkau. Amin. Oleh karena itu saudaraku, dengar baik-baik, hal yang pertama yang engkau harus mengerti, semua orang memang bisa mengalami keputusasaan. Ya, di tengah-tengah beban berat yang begitu menghimpit, bisa saja kita mengalami keputusasaan, tawar hati, patah semangat. Tapi hari ini Tuhan ajar kita untuk kita sanggup mengalahkan rasa keputusasaan itu. Kita bangkit dan kita sanggup menang dari patah semangat kita, dari tawar hati kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan memuji-muji Tuhan. Ketika engkau menaikkan puji-pujian pengagungan bagi Tuhan, maka kuasa Tuhan hadir, membebaskan, melepaskan, memerdekakan setiap belenggu, setiap ikatan-ikatan dalam hidupmu. Bahkan pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu akan Tuhan bukakan semuanya. Ketika engkau menaikkan puji-pujian bagi Allah, ketika penyembahan engkau naikkan bagi Tuhan, maka saudaraku, Tuhan yang akan ada di garis paling depan berperang gantikan kita, dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, coba kita lihat kembali pada ayat 9.
Kita kan hari ini belajar saudaraku bagaimana kita bisa mengalahkan rasa keputusasaan. Yang pertama dengan memuji-muji nama Tuhan. Yang kedua ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan. Saudaraku dengar baik-baik saudaraku. Dalam keputusasaan Paulus, seolah-olah Paulus merasakan dia seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi di tengah-tengah keberadaan itu Paulus menyadari dan mengerti bahwa semuanya itu terjadi supaya dia jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan hanya kepada Allah. Hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang mengalahkan rasa keputusasaan itu. Kita menang dari patah semangat, dari tawar hati, dari kecut hati yang kita alami ketika kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada manusia, bukan kepada kehebatan dan keunggulan dunia ini, tapi hanya kepada Allah. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, Paulus menyatakan dengan tegas supaya dia jangan menaruh pengharapannya, kepercayaannya, andalannya kepada dirinya sendiri, tapi hanya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, mengapa kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah? Hanya kepada Dia. Saudaraku, Paulus menggambarkan pribadi Allah itu seperti apa. Ayat yang ketiga, coba kita baca sekali lagi saudaraku. Paulus menggambarkan pribadi Allah itu sebagai Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Paulus menggambarkan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Saudaraku, bagi orang Yahudi, Bapa itu memiliki sebuah pengertian yang dalam, yaitu tentang berbicara tentang kata sumber. Ya, makanya hati-hati buat para bapak-bapak. Kalau Anda sadar Anda bapak, berarti Anda itu sumber. Kepala. Iya, kepale. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Sumber. Kalau Anda kepingin anak cucumu menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang perkasa di muka bumi ini, menjadi orang diberkati, jadilah bapa, jadilah sumber yang benar. Tidak ada pohon jeruk berbuah semangka. Pohon jeruk pasti buahnya jeruk. Ada banyak orang saudaraku berpikir bapaknya boleh brengsek, anaknya harus baik-baik. Enggak mungkin saudara. Enggak mungkin. Karena Bapa itu sumber. Saudaraku dengar baik-baik. Orang Israel, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sebutan Bapa. Memanggil Allah semesta ini, alam ini dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Hidup kita ini berasal dari Dia. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Dan Paulus menambahkan Bapa yang penuh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah satu kepribadian seseorang ya yang memiliki sebuah perasaan empati, mengerti, merasakan, turut peduli akan kesukaran penderitaan seseorang dan mau menolongnya. Itu namanya belas kasihan. Beberapa kali Alkitab mencatat saudaraku ketika Yesus berjalan dan melintasi sesuatu, melihat ada orang yang dalam penderitaan, Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
Dia adalah Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan. Waktu kita susah, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam kesukaran, dia tidak hanya lihat dan berpangku tangan berdiam diri. Tidak. Tapi hatinya tergerak untuk datang mendekat, menolong kita, mengatasi kesukaran itu. Itulah Bapa penuh belas kasihan. Karena itu Paulus menyatakan dengan tegas, taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya dia sumber kehidupan kita, yang jauh dari kita, yang tidak peduli akan hidup kita. Tapi dia Bapa kita, sumber kehidupan kita, yang sangat mengasihi dan memperdulikan hidup kita. Bahkan dia datang mendekat untuk menolong kita di masa-masa kesukaran hidup kita. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Karena itu saudaraku, taruh pengharapanmu hanya kepada Allah. Bahkan Paulus menggambarkan figur Allah itu sebagai Allah sumber penghiburan. Ya, sumber segala penghiburan. Saya coba mempelajari saudaraku, maksud Paulus ini apa? Kata penghiburan ini berasal dari kata paraklesis. Ya, kita pernah dengar kata parakletos. Apa itu parakletos? Roh Kudus. Aku akan memberikan seorang penolong, parakletos. Ya, saudaraku dengar baik-baik. Paraklesis ini memiliki arti berdiri di sisi seseorang sambil meneguhkan, menguatkan, mendorong, menolong pada saat masa-masa kesukaran. Dia Allah yang menyertai kita, Allah sumber penghiburan. Dia Allah yang gak jauh, dia Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, bahkan dia lebih dekat dari baju yang kita pakai. Dia ada di dalam kita dan dia mau untuk menolong kita, mendekat kepada kita untuk menghadapi semua kesukaran. Amin, saudaraku, bisa dipahami? Karena itu sekali lagi saudaraku, mari kita belajar untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Jangan taruh harapanmu sama manusia, nanti kau kecewa. Saudaraku, berbeda sekali dengan manusia saudaraku. Ketika kita senang, banyak uang. Ketika kita lagi happy-happy, banyak orang mendekat kepada kita. Betul? Tapi bagaimana keadaannya di kita balik ketika kita lagi susah, bolui. Ketika kita nggak punya uang, no hepeng. Teman-teman menjauh, orang-orang meninggalkan kita. Tapi berbeda dengan paraklesis, Allah sumber segala penghiburan. Dia justru datang mendekat kepada kita. Dia menemani kita. Dia berdiri mendampingi kita. Menolong, mendorong, meneguhkan, menguatkan kita untuk menghadapi segala kesukaran dan penderitaan hidup kita. Dia adalah Allah sumber penghiburan. Karena itu taruh pengharapan kita jangan sama manusia, tapi hanya kepada Allah. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir saudaraku, apa yang dinyatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-11, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa keputusasaan itu? Yang pertama dengan memuji Tuhan. Yang kedua dengan menaruh pengharapanmu hanya kepada Allah. Taruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa keputusasaan itu dalam hidup kita? Ayat 11, coba yuk. 2 Korintus 1 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat apa saudara? Banyaknya doa mereka untuk kami. Saudaraku, yang ketiga yang dicatat oleh firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan
rasa keputusasaan, ketika kita mengalami tawar hati, kecut hati, patah semangat, kita bisa menang atasnya. Ketika ada orang-orang di sekitar kita, ketika banyak orang, saudara-saudara kita seiman, yang mendoakan kita, yang mendukung kita dalam doa. Amin. Karena itu dengar baik-baik sekali lagi jemaat Tuhan. Sekalipun hari-hari di tengah pandemi COVID-19 kita sulit untuk berjumpa tatap muka seperti ini. Tetapi saudaraku, saya menganjurkan supaya kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita. Hari-hari ini kita punya media sosial yang begitu melengkapi kita untuk bisa tetap bersekutu. Setiap hari Kamis kita ada doa bersama-sama. Pergumulanmu akan menjadi pergumulan kami. Apa yang menjadi bebanmu, engkau bisa sharingkan dan kita akan dukung dalam doa sama-sama. Kalau saudara merasa bahwa ini sesuatu yang rahasia pribadi, saudara bisa datang secara pribadi kepada kami, hamba-hamba Tuhan, kepada saya sebagai gembala jemaat. Saya akan berdoa buat saudara, saya akan mendoakan saudara. Ada semakin banyak orang yang berdoa buat saudara, itu yang akan membuat saudara menjadi orang-orang yang tetap bisa menang dari keputusasaan. Hari ini saudaraku, sekali lagi, sekalipun dunia dalam kondisi yang semakin sukar, dalam dunia dalam kondisi-kondisi yang begitu rumit, yang tidak bisa kita mengerti dan kita pahami, seringkali beban berat ini membuat kita patah semangat, putus asa. Tapi hari ini Tuhan mengajar kepada saudara dan saya untuk kita bisa mengalahkan keputusasaan ini. Yang pertama, dengan memuji-muji nama Tuhan. Ketika kita memuji-muji nama Tuhan, maka kuasa Tuhan hadir, melepaskan, membebaskan, memerdekakan kita dari setiap belenggu ikatan kita. Dan pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Ketika kita memuji-muji Tuhan, maka Tuhan yang ada di garda paling depan berperang gantikan kita. Dan Tuhan berikan kita kemenangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan keputusasaan ini ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah. Dialah Bapa yang penuh belas kasihan. Dialah Allah sumber segala penghiburan kita. Dia sumber kehidupan yang dekat dengan kita dan memberikan pertolongannya buat kita. Dia Allah sumber penghiburan yang datang mendekat kepada kita di tengah-tengah kesukaran kita. Dia mau menolong dan memulihkan keadaan kita. Amin. Bahkan yang ketiga, ketika kita saling mendoakan, saling menguatkan. Banyak orang yang meneguhkan, yang saling mendoakan, yang mendoakan kita, membuat kita menang dari keputusasaan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita senantiasa menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akan datang sama Tuhan, kita angkat satu buah pujian, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya, hatiku percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus sumber penghiburan, Yesus sumber kekuatan. Kami sembah, kami percaya. Haleluya. Dengan segenap hati muliakan namanya yang heran. Kami memuji, kami mengakukan, meninggikan nama Yesus, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang jadi juru selamat. Padamu Tuhan kami bersyukur, kami mau percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berkasih padamu. Yesus, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kami mau percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Mungkin karena beban berat yang kami alami, seakan-akan kami mulai kehilangan pengharapan kami. Kami mulai ada dalam rasa keputusasaan, patah semangat. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami mengalahkan keputusasaan itu. Yang pertama dengan memuji-muji Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan puji-pujian bagi Allah, maka kuasa Allah hadir, yang membebaskan, yang melepaskan setiap belenggu ikatan pergumulan kami. Bahkan pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagi kami. Ketika kami menaikkan puji-pujian bagi Allah, maka Tuhan yang berperang gantikan kami dan memberi kemenangan buat kami. Yang kedua, Tuhan ajar kami untuk kami mengalahkan keputusasaan kami. Ketika kami menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan, sumber kehidupan kami yang sungguh memperdulikan kami, Allah sumber penghiburan, Allah yang mendekat datang kepada kami untuk menolong dalam masa-masa kesukaran kami. Bahkan yang ketiga, Tuhan ajar kami untuk kami mengalahkan keputusasaan kami ketika kami saling mendoakan, saling meneguhkan. Banyak orang yang mendukung doa buat kami. Oleh karena itu biar kami ada dalam persekutuan orang-orang percaya yang saling mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari silakan duduk saudaraku. Tuhan berkati. Baik, saya percaya Bapak Ibu semua, saudara sekalian boleh diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. You who gives me strength. Oh, nothing is
Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Valentino, kiranya sehat selalu, sukses selalu Pak. Juga buat Ibu Angela Wijaya, semoga kiranya sehat selalu Ibu. Suaminya tambah kaya Bu, tambah ganteng. Ibu semakin sabar dan semakin mencintai suami. Jangan lupa sepedanya Bu. Baik, pengumuman lain tidak ada, saya serahkan kepada Pak Gembala. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami datang beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Karena itu kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga semua para pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini tidak terkecuali mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menuntun dan menyertai pekerjaan Tuhan di GBI Catarizo ini. Kami percaya gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan akan membawa umat Tuhan di tempat ini menjadi umat yang dewasa, menjadi umat yang hidupnya berpadanan dengan Kristus, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati secara khusus buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Kami mau berdoa buat Ibu Angela, buat saudara Vicky, buat Bapak Valentino yang sudah Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kasih karunia Allah turun berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Segala cita-cita, kerinduan, harapan mereka, Tuhan sumber segala kehidupan kami, memberkati mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Kami percaya anugerah Allah menyertai mereka juga dalam kesehatan mereka. Tuhan yang menutup bungkus hidup mereka dengan perlindungan dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah carut marut perekonomian akibat dampak yang besar, resesi ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19 ini, kami mohon pertolongan-Mu buat Indonesia Tuhan, supaya Indonesia tetap survive, khususnya dalam perekonomian. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan membebaskan Indonesia dari COVID-19 ini. Tuhan akan menolong pemerintahan kami supaya mereka boleh dengan baik tetap menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kepemimpinan mereka. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh staf mereka, bahkan seluruh pemerintahan daerah-daerah, khususnya untuk pemerintahan daerah Banten, Kota Tangerang ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya terlibatnya TNI Polri dalam penegakan kedisiplinan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini biar membawa sesuatu yang baik. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk mereka menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, umat kepunyaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami yang saat-saat ini mengalami tekanan hidup, khususnya dalam soal perekonomian, kami percaya Tuhan Engkau Allah pemelihara hidup kami. Kami tidak khawatir akan hidup kami. Kami tidak mau khawatir akan hari esok. Kami percaya Engkau Allah pemelihara hidup kami, yang akan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, kegiatan kami, pelayanan kami, studi pendidikan kami. Tangan Allah menyertai apa yang kami kerjakan, dijadikan berhasil dan beruntung. Bahkan damai sejahtera Allah turun dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera, ada kesukacitaan di tengah-tengah kondisi ini.
Senantiasa berkat Allah mengalir ketika kami duduk rukun bersama-sama. Oleh karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari nyatakan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.